Bikin bangga, Kevin Dix banjir pujian di kancah sepak bola Eropa. Tampil luar biasa di Serie A, Juventus tertarik datangkan JIJ. Cara ampuh Rizky Ridho tampil konsisten di level klub maupun timnas Indonesia. Jadi pemain paling tua di Piala AFF. Begini respon berkelas Asnawi Mangkualam. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sebagaimana yang kita tahu, skuad Garuda akan menurunkan pemain U22 di Piala AFF. Namun tak semuanya pemain muda, ada juga pemain senior, salah satunya Asnawi Mangkualam. Ya, Sintayong mencoba mengkombinasikan skuad mudanya dengan nama-nama andalan di timnas senior seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan hingga Asnawi Mangkualam. Nah, Asnawi sendiri merupakan pemain yang usianya paling tua di skuad Garuda, yakni 25 tahun. Artinya, ia menjadi pemain paling senior. Situasi itu membuat Asnawi menegaskan bakal membantu rekan-rekannya untuk beradaptasi karena ia sudah berpengalaman dilatih oleh Sintayong. Menurut mantan pemain PSM Makassar ini, timnas Indonesia bakal bersaing serius di Piala AFF walaupun didominasi pemain muda. Tentunya saya sebagai salah satu pemain senior di Piala AFF nanti, saya akan membantu tim dan rekan-rekan karena banyak pemain muda. Tentunya saya akan berusaha membantu mereka buat beradaptasi. Beberapa pemain yang dipanggil saya lihat sangat bagus dan punya kualitas. Insya Allah kita nanti bisa bersaing di ASEAN Cup walaupun bermain dengan banyak pemain U22, ungkap Asnawi. Meski berposisi sebagai bek, Kevin Dix kini sudah sah menjadi top skor FC Copenhagen di musim ini. Bek berusia 28 tahun itu mencetak gol terbarunya di ajang UEFA Conference League saat FC Copenhagen mengalahkan Dynamo Minsk lewat titik putih sempurnanya di menit ke-55. Bahkan usai pertandingan, pelatih FC Copenhagen yakni Jacob Nijstrup memberikan pujian kepada penggawa timnas Indonesia tersebut. Sebab Kevin Dix disebut punya jaminan mencetak gol 100% ketika mengambil tendangan penalti. Saya sangat terkesan pada Kevin Dix. Kami memiliki penendang penalti yang dapat terus mengeksekusi dengan baik seperti yang telah dia lakukan. Ini telah memberi kami banyak gol penting sehingga kami memiliki penembak dengan pasti aman yang tiada henti, ungkap Nijstrup dikutip dari Tips Bladet. Gol penalti tersebut membuat Kevin Dix sudah mencetak 8 gol di semua ajang bersama FC Copenhagen pada musim ini. Berkat total 8 gol tersebut, ex penggawa Fiorentina ini menjadi top skor atau pencetak gol terbanyak klubnya saat ini. Sejauh ini Kevin Dix sudah mencatatkan 19 gol bagi FC Copenhagen dari total 153 pertandingan di segala ajang. Catatan ini makin impresif mengingat Kevin Dix juga mampu mencetak total 19 assist sejak bergabung dengan raksasa Denmark tersebut. Berkat penampilan apiknya, Kevin Dix kini menjadi buruan klub-klub besar Eropa, salah satunya Borussia Mönchengladbach. Dilaporkan oleh jurnalis asal Jerman Florian Peterenberg, Kevin Dix menjadi salah satu nama yang diincar Borussia Mönchengladbach pada Januari 2025 mendatang. Klub berjuluk di Poland itu mengincar Kevin Dix karena situasi kontraknya di FC Copenhagen yang akan habis pada Juni 2025. Mendengar rumor ini, Kevin Dix belum bisa memberitahu soal kapan bakal memulai petualangan barunya pada musim berikutnya. Namun dirinya juga tidak membantah bahwa dia akan hengkang dari FC Copenhagen. Tidak, karena saya tidak ingin terlibat dalam hal ini sekarang. Saya fokus pada pertandingan di sini dan Copenhagen. Karena saya pemain Copenhagen dan saya senang di sini, jadi saya tidak fokus pada hal itu. Saya bahkan tidak tahu, itu bukan urusan saya, ungkap Kevin Dix. JIJ akhirnya kembali ke Venezia setelah melakoni FIFA Matchday bersama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Setelah balik ke Italia pada Selasa lalu, JIJ langsung berlaga melawan Lecce di lanjutan Liga Italia 2024-2025. Meskipun klubnya menelan kekalahan atas Lecce, namun Venezia mendominasi permainan dan JIJ hampir mencetak gol pada menit ke-38 dalam situasi tendangan bebas. Upaya kapten timnas Indonesia itu membentur Mistar yang sayangnya membuat Venezia kalah lagi. Dalam laga tersebut, Tuttosport melaporkan bahwa seorang pemandu bakat atau scout dari Juventus menyaksikan laga tersebut. Media Italia melalui Planet Lecce bahwa perwakilan Juventus datang ke Stadion Pierluigi Venzo untuk memantau beberapa pemain.
Namun di sisi lain, JIJS juga tampil apik di sepanjang laga, bahkan dia mendapatkan rating 7,2 menurut data SofaScore. JIJS sendiri tengah menarik perhatian Juventus yang sedang mencari bek tengah baru menjelang bursa transfer Januari 2025, sebab mereka kehilangan beberapa pemain andalannya. Hal ini juga diakui Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, yang mengonfirmasi bahwa klubnya akan mencari bek tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang. Kami bergantung kepada pemulihan milik. Dia adalah striker yang bagus dan cocok dengan gaya bermain pelatih Thiago Motta. Kami akan melakukan sesuatu di lini belakang yang tidak memiliki banyak pemain. Demikianlah penjelasan dari Giuntoli. Penampilan konsisten Rizky Ridho di timnas Indonesia maupun Persija Jakarta akhir-akhir ini menuai pujian. Ridho merupakan pemain yang suka belajar dari para pemain lain. Dia tak sungkan untuk mencuri ilmu dari para pemain senior seperti Jordi Amat hingga JIJS. Namun selain suka mencuri ilmu dari timnas Indonesia, ternyata Rizky Ridho juga punya mentor lain di luar itu, salah satunya Ondrej Kudela. Ya, Kudela bukan pemain sembarangan. Sebelum berbaju macan Kemayoran, ia tampil di level tertinggi Eropa. Beberapa tim pernah dibelanya seperti Sparta Praha hingga Slavia Praha. Kudela juga beberapa kali dipanggil untuk memperkuat timnas Ceko di berbagai kejuaraan. Wajar saja jika Ridho semakin matang dalam bermain sepak bola. Ketika membela timnas Indonesia atau Persija, ex Persibaya Surabaya itu selalu konsisten. Ridho yang usianya masih sangat muda bisa bersaing dengan pemain-pemain lain, bahkan di timnas Indonesia di tengah gempuran para pemain keturunan berkualitas. Tentunya mereka banyak pengalaman yang bisa diambil. Apa yang kurang dari mereka, saya backup. Begitu juga sebaliknya. Dari cara ambil bola, build up, itu saya belajar dari mereka, ungkap Rizky Ridho. Di Liga 1 musim ini, Ridho tampil dalam 11 pertandingan, alias selalu dimainkan. Ridho juga tidak pernah absen dalam 6 laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mengingat usianya yang masih sangat muda, tentu Ridho bisa terus berkembang. Catatannya adalah tidak cepat puas dengan penampilannya saat ini.